Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para siswa sekalian pada pelajaran bahasa Arab. Itu pembahasan kita pada kali ini tentang syibhul jumlah. Kalau yang sebelumnya atau minggu yang kemarin adalah al-jumlah al-mufidah atau kalimat yang sempurna. Pada minggu ini kita akan membahas tentang syibhul jumlah, yang menyerupai kalimat. Syibhul jumlah. Pengertian syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah sebuah rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan adanya kalimat yang lain yang disandarkan agar dapat menjadi sempurna. Jadi syibhul jumlah ini adalah rangkaian kata yang mirip dengan kalimat, tetapi dia tidak dapat atau tidak bisa disebut dengan kalimat karena dia masih memerlukan kata yang lain atau kalimat yang lain untuk menyempurnakan maksud dan tujuannya. Dan dia ini juga sama seperti jumlah kalimat yang sempurna atau jumlah al-mufidah. Syibhul jumlah dikatakan sebagai rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau kalimat karena di dalamnya terdiri dari gabungan kata, yaitu dua kata atau lebih. Sama seperti jumlah mufidah, syibhul jumlah juga adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat dua kata atau lebih. Sama seperti jumlah atau jumlah al-mufidah terdapat dua kata atau lebih. Namun di syibhul jumlah ini, walaupun terdapat dua kata atau lebih, kita belum dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Sedangkan jumlah al-mufidah terdiri dari dua kata atau lebih, kita sudah dapat memahami maksud dan tujuan daripada kalimat tersebut. Ini kita akan selanjutnya membahas tentang syibhul jumlah tidak dapat dikatakan sebagai jumlah atau kalimat karena ia tidak mempunyai kaidah yang sempurna. Syibhul jumlah tidak bisa dikatakan sebuah kalimat karena ia tidak mempunyai kaidah yang sempurna. Jadi agar makna syibhul jumlah ini menjadi sempurna, maka ia harus ditambah dengan ta'alluq namanya. Ta'alluq. Apakah itu ta'alluq? Ta'alluq adalah sebuah keterkaitan yang ada di dalam suatu kalimat dengan kejadian yang terjadi. Jadi syibhul jumlah ini harus ada kata atau kalimat tambahannya untuk menjadikan atau agar dia dapat mempunyai kaidah yang sempurna atau dan dapat menjadi jumlah al-mufidah atau kalimat yang mempunyai arti atau makna tertentu. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah harfu jar dan isim. Yang kedua adalah zorfun dan isim. Secara umum syibhul jumlah dibagi menjadi dua. Ini dia, harfu jar dan isim, zorfun dan isim. Jar wa majrur sudah kita pelajari huruf jar atau jar wa majrur. Jadi berdasarkan susunannya, syibhul jumlah jar wa majrur merupakan pembagian dari syibhul jumlah yang pertama. Jadi pembagian syibhul jumlah yang pertama yaitu harfu jar atau jar wa majrur, di mana susunannya adalah huruf jar dan isim. Ingat, huruf jar sudah kita pelajari ada 11,
huruf jar dan isim. Isim di sini adalah kata benda. Jadi huruf jar dapat, apakah itu huruf jar? Huruf jar dapat membuat isim yang ada setelahnya menjadi berharokat kasroh atau berbaris kasroh. Contoh fil fasli. Fi adalah harfu jar, al fasli adalah isim. Jadi harfu jar atau jar wa majrur adalah dapat membuat isim yang ada setelahnya, ini isim al fasl, menjadi berharokat atau berbaris kasroh atau berbaris bawah. Fil fasli, bukan fil faslu atau fil faslah. Fil fasli. Kedua, alal maktabi. Ala adalah harfu jar, al maktabu adalah isim atau kata benda. Jadi isim yang ada setelah huruf jar haruslah berbaris kasrah atau berbaris bawah. Ini adalah syibuhul jumlah fil fasli dan alal maktabi. Apa arti fil fasli? Di dalam kelas, terdiri dari dua kata atau dua kata, yaitu fi dan al fasl. Fil fasli, di dalam kelas. Jadi kalimat ini belum dapat dipahami secara utuh. Fil fasli, di dalam kelas. Masih ada pertanyaan, apa di dalam kelas? Atau ada apa di dalam kelas? Atau siapa di dalam kelas? Atau apa yang terjadi di dalam kelas? Apa maksud kalimat di dalam kelas? Ini kalimat masih menggantung. Makanya tidak bisa dikatakan kalimat sempurna, karena kalimatnya belum jelas maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Di atas meja masih mengandung pertanyaan, apa di atas meja? Ada apa di atas meja? Atau siapa di atas meja? Atau apa yang terjadi di atas meja? Masih membutuhkan kalimat yang lain untuk menjelaskan maksud dari kalimat di atas meja. Inilah yang disebut dengan syibuhul jumlah. Contoh dari syibuhul jumlah, dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus ada kata tambahan atau ta'alluq. Contohnya di dalam kelas, fil fasli, di dalam kelas ada kursi. Jadi fil fasli kursiyun. Kata-kata kursi di sini adalah merupakan adalah ta'alluq atau kata tambahan untuk melengkapi daripada syibuhul jumlah, untuk menyempurnakan daripada syibuhul jumlah. Di atas meja perlu ta'alluq atau kata tambahan. Contohnya buku di atas meja, al-kitabu 'alal maktabi. Jadi buku di atas meja, jelas, tidak ada pertanyaan lagi. Buku, berarti yang di atas meja itu adalah buku. Sedangkan kalau 'alal maktabi saja, di atas meja saja, ini belum dikatakan dengan kalimat. Inilah yang namanya dengan syibuhul jumlah, menyerupai kalimat. Menyerupai kalimat tetapi bukan kalimat. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang mempunyai kaidah, sedangkan syibuhul jumlah tidak mempunyai kaidah. Jadi inilah pembagian syibuhul jumlah yang pertama daripada harfu jar dan isim. Jadi ini harfu jar dan isim. Inilah contohnya fi al fasl, ala al maktabi. Selanjutnya ada zarf. Ada zarfun tambah ismun. Apa itu zarf? Apa itu zarfun? Zarf majrur. Zarf ini juga atau zarf ini mengkasrohkan isim setelahnya, sama juga dengan jar, huruf jar. Isim yang ada setelahnya juga harus berbaris bawah. Jadi zarf adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu maupun tempat. Jadi zarf ini adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan. Keterangan apa?
keterangan waktu maupun keterangan tempat. Zorof terbagi menjadi dua, yaitu zorof makan. Zorof makan maksudnya atau artinya adalah menunjukkan keterangan tempat. Makanun artinya tempat. Yang kedua zorof zaman, apa artinya? Yaitu menunjukkan keterangan waktu. Zaman artinya waktu. Jadi zorof makan untuk tempat dan zorof zaman untuk waktu. Contoh daripada zorof jam makan atau keterangan tempat adalah amamal fasli. Amamal fasli artinya di depan kelas. Amama bukan huruf jar. Amama tidak termasuk ke dalam huruf jar. Jadi amamal fasli tempat, di depan kelas. Di depan ini menunjukkan keterangan tempat. Di mana, di depan, di belakang, di samping, menunjukkan tempat. Di depan kelas. Kalimat masih menggantung. Apa? Ada apa dengan ada apa di depan kelas? Atau siapa di depan kelas? Atau apa yang terjadi di depan kelas? Kita belum dapat memahami kalimat seutuhnya karena kalimatnya kurang atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kaidah. Makanya syibhul jumlah tidak dapat dikatakan kalimat. Dia mirip dengan kalimat. Kenapa mirip dengan kalimat? Karena juga terdiri dari dua kata ataupun lebih. Amama al-fasl, satu, dua. Ini adalah dua kata. Dia mirip atau mirip seperti kalimat, tapi tidak bisa dibilang kalimat. Kenapa? Beginilah dia contohnya. Amama al-fasli, di depan kelas. Apa yang ada di depan kelas? Siapa di depan kelas? Kita belum dapat memahami makna dan tujuan dari kalimat ini. Di depan kelas. Itulah perlu dicari ta'alluq atau kata tambahan di depan kelas. Ana fi amamal fasli. Saya di depan kelas. Sudah dimengerti tujuan dan maksud kalimat bahwasanya menunjukkan saya berada di depan kelas. Tapi kalau hanya amamal fasli, itulah dia namanya syibhul jumlah. Mirip dengan kalimat. Tapi atau menyerupai kalimat. Tetapi dia bukan kalimat. Karena dia masih membutuhkan kata yang lain untuk mendukungnya. Atau disandarkan kepada kalimat yang lain atau kata yang lain untuk mendukung daripada maksud dan tujuan kata tersebut atau kalimat tersebut. Selanjutnya ada zorof zaman. Sini contohnya ba'da subhi, setelah subuh. Setelah subuh. Kamu mungkin juga tidak bisa memahami apa maksud dari setelah subuh. Ada apa dengan setelah subuh? Apa yang terjadi setelah subuh? Jadi setelah subuh atau ba'da subhi juga mempunyai atau membutuhkan kata yang lain atau kalimat yang lain untuk mencapai suatu makna yang sempurna atau tujuan yang sempurna. Inilah dia tadi disebut dengan syibhul jumlah. Dia menyerupai atau mirip dengan kalimat, tetapi dia bukan kalimat. Karena dia tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kalimat itu dia dapat berdiri sendiri. Walaupun dia terdiri dari dua kata. Sedangkan syibhul jumlah tidak. Setelah subuh, kita bingung. Apa setelah subuh? Ada apa setelah subuh? Jadi dia perlu kata tambahan atau kata sandaran yang disebut dengan ta'alluq. Ta'alluq itu bahasa Arab. Jadi kita tambah di sini misalnya setelah subuh. Arji'u minal masjidi ba'da subhi. Atau azhabu ilal madrasati ba'da subhi. Saya pergi sekolah setelah subuh. Itu namanya kalimat ana azhabu atau ana azhabu, saya pergi ba'da subhi, setelah subuh.
Jadi inilah dia yang dimaksud dengan syibhul jumlah. Ada dua pembagiannya, yaitu huruf jar dan isim. Dan yang kedua di sini adalah zorof atau zorof makan dan zorof zaman. Itu yang menunjukkan keterangan tempat dan menunjukkan keterangan waktu. Jadi telah kita pelajari zorof zaman dan zorof makan. Harfun jar minggu kemarin sudah kita pelajari. Ini pada syibhul jumlah, yang menyerupai kalimat. Jadi kamu harus pahami, dia tidak disebut kalimat, tetapi mirip dengan kalimat. Kenapa? Karena syibhul jumlah harus disandarkan dengan kata atau kalimat yang lain agar dapat mempunyai kaidah yang sempurna. Bagiannya tadi ada dua, yaitu huruf jar dan zorof. Huruf jar ditambah isim dan zorof ditambah isim. Zorof terbagi dua tadi, ada zorof makan atau yang menunjukkan tempat, dan zorof zaman menunjukkan waktu. Yalah, di sini Ustaz minta kalian untuk membuat contoh. Buatlah 5 contoh dari zorof makan, kata yang menunjukkan tempat. Kemudian zorof zaman 5 contoh yang menunjukkan waktu, dan jar majrur huruf jar. Jadi masing-masing ada 5 contoh. Contohnya sudah ada di slide sebelumnya tadi. Silahkan kamu tambah yang lain lagi, atau itu adalah rujukan kamu untuk membuat contoh-contoh yang lain. Di harfun jar tadi ada 2, fil fasli dan alal maktabi. Di zorof zaman tadi ada amama al-fasli dan ba'da subhi. Itu adalah rujukan kamu untuk membuat contoh-contoh yang lain. Demikian pertemuan kita pada kali ini, itu tentang syibhul jumlah. Jangan lupa tulis tugasnya atau jawabannya di buku tulis. Jangan lupa tulis nama, tulis kelas dan nama kelas, dan episode yang keberapa. Mohon maaf semalam Ustaz salah. Ustaz kemarin katakan itu adalah video yang ke-11, padahal itu adalah video yang ke-12. Jadi itu syibhul jumlah ini adalah episode yang atau video yang ke-13. Yang ke-13. Demikian. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kamu dapat dengan mudah memahaminya. Namun apabila ada yang belum kamu pahami atau yang kurang jelas, silakan tanya langsung kepada saya melalui wali kelas masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.